بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القرآن نورا في قبور المسلمين وفي جنتهم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Quran berfungsi sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Juga tentang makna-makna cahaya di dalam Al-Quran yang memandu sehingga kita bisa ikhlas, bisa maksimal mengikuti Nabi, bahkan kita bisa bersegera melakukan kebaikan, termasuk kita bisa berlomba-lomba dalam menggapai cahaya hidup ini. Lalu bagaimana Al-Quran menjadi cahaya kelak di dalam kuburan kita, manakala kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala istiqamah, dengan segala dedikasi, konsistensi dalam kebaikan ini. Kita akan melihat bahwa ternyata cahaya yang telah kita nikmati dengan kekhusyuan dan istiqamah di dunia ini, dia pun akan berfungsi menjadi cahaya penerang di dalam kuburan kita. Ada sebuah riwayat an Abi Hurairah anna imra'atan sauda, bahwa ada seorang wanita berkulit hitam, kanat takumul masjid, yang mana sang wanita ini begitu sangat rajin untuk membersihkan Masjid Nabawi, menyapu dan sebagainya. Aw syaban, atau seorang pemuda, fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beberapa hari kemudian Rasulullah merasa tidak pernah melihat lagi sang wanita tersebut yang rajin merapikan dan kemudian membersihkan Masjid Nabawi ini. Fa'asala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang sang wanita tersebut, anhu, atau bertanya terkait pemuda tersebut. Yang jelas dia berkulit hitam, bisa jadi wanita, bisa jadi laki. Ya. Faqalu mata. Maka orang-orang menyampaikan bahwa ya Rasulullah, orang tersebut sudah meninggal. Qala, maka Rasulullah bertanya, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu saya kabar dan informasi tentang kematiannya? Qala faka'annahum saggaru amroha. Maka sang perawi menyatakan, tampaknya orang-orang menganggap bahwa dia orang biasa, orang yang tidak pantas disampaikan berita kematiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata Rasulullah, dalluni ala qabrihi, tolong tunjukkan di mana kuburannya. Fadalluhu, maka fadalluhu, mereka menunjukkan kuburannya di mana. Fasalla 'alaiha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat khusus untuk dia. Tsumma qala, lalu kata Rasulullah, inna hadhil qubura mamlu'atun zulma, sungguh tadinya kuburan ini mamlu'atun zulmatan, tadinya sangat penuh dengan kegelapan, ala ahliha, kepada seluruh penghuninya di sini. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim, sungguh Allah Subhanahu wa taala membuat kuburan ini bercahaya bagi mereka bisolati alaihim, dengan aku salat untuk mereka. Nah, di sini walaupun terkesan maknanya bahwasanya cahaya itu didapat oleh wallahu alam, diantaranya penyebabnya adalah wanita yang rajin untuk kemudian membersihkan masjid, lalu itu membuat Rasulullah mensolatinya, itu berarti ada sebuah yang namanya MLM, atau ada sebab akibat, yaitu sebabnya adalah rajinnya sang wanita atau sang pemuda tersebut untuk membersihkan Masjid Nabawi, yang kemudian menarik perhatian Nabi untuk mensolatinya, sehingga tadi cahaya perhatiannya sang wanita atau pemuda tersebut terhadap kebersihan masjid, lalu kemudian didukung oleh sholatnya Nabi, yang wallahu alam kita sebut tadi di ayat Quran sebelumnya, nurun ala nur, cahaya amal soleh yang bersangkutan, lalu kemudian sholat Nabi kepadanya, yaitu disolati, didoakan di kuburannya,
makin membuat kuburan itu makin bercahaya dan penuh dengan terang. Bahkan kalau kita lihat nanti hadis-hadis terkait perbedaan antara orang munafik dan orang beriman, ketika ditanya, "Madza taqulu fi hadzal rajul?" Apa komentarmu terhadap orang ini, itu Rasulullah? Maka orang beriman dengan tegas, dengan mudah menyatakan bahwa innahu la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia adalah Rasulullah. Lalu ditanya lagi dengan pertanyaan tentang agama Islam dan tentang Quran, lalu mereka bisa menjawabnya. Maka kemudian kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, dan kemudian kuburannya pun diterangi dengan cahaya yang sangat luar biasa terangnya. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi bagaimana cahaya ini kelak di hari kiamat, terutama perbandingannya dengan orang-orang yang istiqamah dan orang-orang munafik. Kita lihat di surah At-Tahrim, Allah memberikan gambaran bagaimana kemudian cahaya itu luar biasa pada hari kiamat. Cahaya ini sesuai dengan tingkat keimanan dan derajat keyakinan seseorang. Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tahrim menyatakan di surah atau kemudian di ayat 8. Allah katakan, yauma la yukhzillahu an-nabiyya, hari kiamat, hari di mana Allah tidak akan pernah menghinakan Rasulullah, walladzina amanu ma'ahu, dan kalangan orang-orang beriman yang bersama beliau. Nuruhum yas'a baina aydihim, sungguh cahaya mereka begitu memancar di hadapan mereka, wa bi aymanihim, di sebelah kanan mereka. Yaquluna, sambil mereka dengan penuh keridhaan dan dengan penuh rasa syukur dan rasa puas, yaquluna, mereka terus berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami ini, waghfir lana, ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ini kita lihat bahwa mereka dengan rasa syukurnya ketika di dunia, lalu kemudian melihat bukti-bukti kenikmatan, bukti-bukti kekuasaan Allah baik di kuburan maupun kemudian di akhirat, mereka senantiasa mengungkapkan pujian terhadap Allah, termasuk doa, Rabbana atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya kami ini ya Allah, waghfir lana, sempurnakan pula ampunanmu kepada kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bandingkan dengan orang-orang munafik, apalagi orang-orang kafir. Di surah Al-Hadid ayat 12 Allah katakan, yauma taral mu'minina wal mu'minat, hari kiamat, hari di mana kalian akan melihat kalangan orang-orang beriman laki maupun perempuan, yas'a nurum baina aydihim, sungguh cahaya mereka terus begitu terang di depan mereka, bi aymanihim, dan juga di sebelah mereka, busyrakumul yawma jannat, sungguh kalian mendapatkan berita gembira hari ini berupa sorga-sorga yang mengalir air di bawahnya. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tingkatan derajat orang-orang beriman yang berbeda antara pemula dan yang menengah dan profesional, dan cahaya pemula yang juga bertingkat antara mereka, juga cahaya orang-orang yang mukmin yang berbeda di antara mereka, dan cahaya kalangan muslimin yang berbeda di kalangan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menginformasikan, minal mu'minina man yudhi'u nuruhu minal madinah ila adn. Ada yang cahayanya begitu terangnya sampai mengcover wilayah dari Madinah sampai wilayah Yaman, yaitu Aden, wilayah Aden. Oh, baina Sana'a wa duna dzalik, atau sampai ke wilayah di Madinah ke Yaman, Sana'a, ya. Auduna dzalik, atau di bawah itu, hatta inna minal mu'minina, bahkan ada sekelompok orang-orang mukmin, man la yudhi'u nuruhu illa mawdi'a qadamaihi, ada yang cahayanya hanya bahkan bisa menerangi yaitu langkah kakinya karena minimnya keimanan. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim, ya, melalui hadis Imran bin Daud Al-Qattan, ya, dan dari Qatadah, dan hadis yang semisal. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat lagi orang munafik sampai-sampai mengemis cahaya karena dia merasa berhak, karena dulu dia sholat, mereka puasa, mereka jihad. Dia merasa dengan itu semua mereka berhak mendapatkannya. Dan kita sudah sampaikan bahwa mereka tidak memenuhi unsur keikhlasan dan rasa cinta, sehingga mereka sama sekali tidak berhak untuk mendapatkannya. Allah menyebutkan di surah Al-Hadid ayat 13, yauma yaqulul munafiquna, hari kiamat,
Hari di mana orang-orang munafik akan berteriak, wal munafiqat, begitupun kalangan wanita-wanita munafik. Lilladzina amanu, mereka berteriak, unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, biar kami bisa memanfaatkan cahaya kalian. Kenapa berteriak kepada orang beriman? Karena mereka dulu ketika di dunia ikut bersama mereka sholat. Dan bagi orang beriman, sholatnya sesuai keikhlasan dan cara Nabi sehingga mendapatkan cahaya. Dan mereka sholat tanpa cahaya keikhlasan sehingga cahaya itu dibuang dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhirat ini mereka kemudian mengemisnya sampai mereka menyatakan, unturuna naktabis min nurikum, tunggu kami biar kami menggunakan cahaya kalian. Lalu apa kata orang beriman? Kila irji'u wara'akum, kembalilah ke dunia, faltamisu nuran, carilah cahaya itu di dunia sana. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita makin kokoh dalam rangka untuk menikmati cahaya iman di dunia ini, sehingga di kuburan dan kelak di akhirat kita makin tersenyum bahagia dengan penuh kepuasan atas segala nikmat cahaya yang Allah gelontorkan kepada kita. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.